Selamat sore, sahabat kelas semua. Selamat datang di kelas hari ini. 大家都好吗？Apa kabar teman-teman semua? 我这儿呢刚好在下大雨，大家那边怎么样？Tempat saya di sini lagi hujan gede. Tempatnya teman-teman gimana? 也下雨吗？可以在评论区和我交流 ya, teman-teman boleh balas di kolom chat sambil saya share dulu bahan kita. 嗯，好，出现了吗？OK，sudah muncul ya。来，我们看一下，哎，上次应该是到了，看一下啊，上次应该是到了绘画，对吧？Sampai di percakapan，绘画第一部分的绘画，对吧？Sampai di percakapan bagian pertama, ya. Harusnya iya ya, karena coret-coretannya ada di situ ya. Oh, 对呀，谢谢 Yunita，benar ya. Baik, kalau gitu, 我们今天将来看一下26页. Kita hari ini akan lihat halaman 26 dari kosakata dulu. Teman-teman Teman-teman boleh cari dulu ya. Sambil saya lihat dulu ke kolom chat. Hmm, Oke, 今天呢有 Ibu Lina ya. Ibu Lina sudah hadir. Oh, 24页 saya baru baca. Ya, 谢谢您 Ibu Lina. Halaman 24 ya. Baik. Terus Pak Amin juga sudah hadir. 老师晚上好. Ibu Helena juga. 下午好，老师和班长，我在路上. Oke, ketikan hanzinya semua udah bener ya. Kita lanjut lagi. Hmm, yang Xiaomi saya lupa. Iya, kalau nggak di rename saya lupa ya. Oke, nggak apa-apa. Ini pinnya sudah benar ya. 老师、班长、同学们, dia ini mungkin ini ya, apa namanya, salah pilih gitu ya. 同学们, oke. Oh, 下午好 mungkin ya, X ya. Oh, jadi D karena ini apa sih? Keyboard. Ya, nggak apa-apa ya. Harusnya X ya. Harusnya sih mau tulis X. 下午好. Oke, selamat sore. Terus ada Ibu Lili, 下午好老师. Terus Ibu Lina, 挺好的. 这里，这nya pakai ZH ya, Bu Lina ya. Jadi 这里，这儿都可以，artinya di sini ya. Jadi, hmm, tidak bosan-bosan ya, saya ingatin terus pininnya, tapi ini sudah bagus teman-teman ya, artinya sudah nggak banyak ya, mungkin kadang lupa ketik atau memang pas milih itu sebenarnya tahu, tapi pas ya namanya kita kadang typo gitu ya, nggak apa-apa. Tapi ini udah bagus banget menurut saya ya. Celi, boleh atau cer ya di sini. Ini artinya sama di sini ya. 这里没下雨. Oke, format kalimatnya udah benar. 这里也下雨. Oke, Bu Lina juga udah benar. Ya, ini banyak namanya yang sama ya. Oke. Terus 再来是 ada Dr. Evelyn yang sudah hadir, ada Yunita tadi juga ya. 晚上好，老师、班长和同学们. Oke. Boleh pakai 晚上好 ini tanggung ya jamnya ya. Bisa 晚上好, bisa 下午好. Selamat sore ke selamat malam. OK，再来一步右岸。下午好，老师。我这边多云。OK，ibu pakai 这边 boleh. 这边 artinya di sebelah sini. Sama sih di sini ya. Jadi boleh juga teman-teman mau pakai 这边. Ce-nya sama ini. Pien artinya sisi. Ya, pien. Nah, sama boleh nggak, 老师? Boleh. 这边, 这里, 这儿. Gitu ya. Sama. 多云 tuh berawan ya. Ibu Yuan, 在万隆吗? Sorry ya, takut saya salah ingat ya. Di Bandung kah? Terus ada Dr. Evelyn 说我的家没有下雨 oh Dr. Evelyn tidak hujan ya 所以不同 ya 不一样 beda ya. Ibu Deborah 也没下雨. Oke, ketikan huruf Hanzinya sudah benar semua ya. 在这里没下雨 formatnya juga sudah benar. Wah, hebat hebat. 谢谢大家很努力的
跟我交流，然后也就是写上了自己的句子呀。Ya, terima kasih teman-teman sudah berusaha berinteraksi terus menggunakan kalimat bahasa Mandarin ya. Dipertahankan, ditambah banyak ya. Itu salah satu modal untuk bisa ngomong ya. Jadi targetnya bisa ngomong ya. Sebenarnya udah bisa. Ini tinggal di drill, maksudnya dikeluarin, terus dibiasakan sebenarnya ya. Jadi teman-teman perlu percaya itu sudah cukup. Maksudnya cukup itu maksudnya timbunan kosakata, terus pronunciation itu sudah oke. Tinggal teman-teman tuh dikeluarin dan jadi kebiasaan. Itu sih sebenarnya ya. Jadi bukan, harusnya saya perlu belajar berapa lama lagi. Enggak. Ini sudah saatnya harus dipraktekin ya. Kayak dokter sudah selesai sih bahan basicnya ya. Jadi teman-teman perlu jam terbang. Jam terbangnya karena belum ada yang bisa diajakin ngomong, caranya latihannya seperti itu ya. Jadi berusaha banyakin kalimat. Kalau lagi apa fatai, fatai itu artinya melamun ya, tapi melamun tuh maksudnya ya sudahlah kayak eh, nggak ngapa-ngapain. Nah, nggak ngapa-ngapain tuh contoh gini ya, iseng-iseng kalimat-kalimat pendek sehari-hari coba ditranslate ke bahasa Mandarin. Itu latihan otak, latihan juga. Oh iya ya, ternyata caranya gini ya. Oh, ini bener gak ya? Kalau ragu-ragu, ya sudah ditanyakan di kelas gitu ya. Jadi nggak mesti harusnya saya mesti siapin waktu duduk di depan meja ya. Ya nggak usah. Lagi bengong ya. Tadi kosakata bengongnya tiba-tiba nggak bisa keluar. Taunya bahasa Mandarin ya, fatai. Fatai itu bengong. Jadi lagi bengong, nggak ngapa-ngapain, ya sudah, dua kalimat gitu ya. Oke, 谢谢大家. Oke, ada pertanyaan dari Bu Dila. 可以用傍晚好吗? Pangwan boleh aja, tapi jarang. Biasanya antara xiao hao. Pangwan itu sebenarnya senja. Pangwan tuh dia pendek banget dari jam 6, 6 lebih dikit sampai sebelum jam 7 itu pangwan. Senja. Jadi dia jamnya tuh pendek ya. Makanya jarang dipakai pangwan hao. Artinya selamat senja. Kan jarang ya. Ada yang selamat sore, kalau enggak ya selamat malam ya. Boleh, boleh aja. Nggak terlalu masalah karena maksudnya tidak menyalahi kaidah grammar gitu ya. Jadi boleh, boleh aja. Cuman jarang ya, Bu ya. Oke, oh Ibu Yuan di Surabaya. Oke, saya salah ingat ya. Maaf ya, Bu. Saya Susri. Oke, siap. Berarti apa di Surabaya ini cuacanya lagi berawan ya. Oke, terus ada yang hujan seperti saya, ada juga yang tidak hujan. 好，谢谢大家的分享。我们看一下课文。Terima kasih sharingan teman-teman. Kita langsung lihat ke bahan halaman 26. Ya, jadi tadi saya udah senang banget nih. Menurut saya udah banyak sekali kalimat yang saya terima dari teman-teman ya. Terus teman-teman tidak akan sadar bahwa itu sebenarnya menunjukkan kemajuan dan perkembangan teman-teman. Jadi bagi yang membuat kalimat itu akan merasakan, oh iya ya ternyata saya sudah bisa sejauh ini ya. Itu nambah pede, nambah kebiasaan gitu ya. Jadi saya senang banget. Wah, engkau sih. Jadi saya dorong teman-teman lebih banyak lagi ya. Oke, baik. 我们看一下生词. Kita lihat ke kosakata ya. Kosakata halaman 26 ya, 26页. 大家可以看一下26页的生词. Teman-teman boleh lihat kosakata di halaman 26. 我先给大家念一遍 ya. Saya bacain, nanti kita akan latihan baca seperti biasa. 各自各自，忙碌忙碌，很少很少，机会机会，见面见面，方便方便，午休午休，吃完吃完，午饭午饭，怎么了？怎么了？理财，理财，linya nada tiga ya teman-teman ya. Li cai, cai nada dua, jadi diangkat gantung di belakang ya. Li cai, 方案，方案，可能，暂时，不一定，安排，
安排见个面，见个面，有空，有空，不见不散，不见不散，老地方，老地方。好，再来一次好吗？生词各自忙碌，很少机会见面，方便午休. U-nya tiga, show nada satu. Show. Jadi kalau teman-teman yang masih kesulitan baca nada tiga, eh, menurut saya nada itu dia membantu kita memberikan clue gitu ya. Jadi kalau nada tiga kan sebenarnya centang bentuknya, turun dia sebenarnya ya. Tapi memang kalau belum biasa bingung ya, turunnya kayak gimana loh, sebatas apa? Gak apa-apa ya, nanti boleh lihat lagi rekaman pinin kita yang basic di modul 1. Ya, oke, itu banyak banget ya. Tapi saya ingatin lagi, kalau nada tiga teman-teman kesulitan, bantu dengan tangan, itu salah satu tips. Dan dia turun ya, u, xiu. Nah, kalau kayak gitu harusnya udah benar pasti ya. U, xiu, 吃完, 吃完. Nada dua tuh gantung di atas, persis kayak tandanya ya. 吃完午饭，午饭怎么了？理财方案可能暂时不一定安排见个面，有空不见不散，老地方。好，我们来看一下啊，我们也来做一下练习，大家可以举手, teman-teman boleh tunjuk tangan ya. Ah, gak ada suara. Sorry, saya baru baca. Suara saya aman? Saya baru lihat, Bu Helena. Sinyal mungkin. Yang lain gimana? Suara saya oke? Aman ya? Oke, hao. Iya, mungkin sinyal atau connect ulang ya, Bu. Takutnya itu. Sinyal atau mungkin error ya. Oke. Ini dari Dokter Evelyn. Kadang saya pakai Google Translate untuk bikin kalimat, tapi sebelumnya usaha bikin kalimat dulu loh. Ya, kalau bisa itu. Kita bikin dulu. Terus kalau misalnya, aduh, nggak pede, nah nggak apa-apa. Pakai Google Translate, baru cocokin. Oh, ternyata saya kebalik gitu ya. Oke juga sih, bagus. Jadi ada bantuan Google Translate ya, nggak perlu apa selalu butuh tanyain gitu ya. Oke, oke, bagus. Tapi bikin dulu ya, benar. Usahanya bikin dulu pertama kali ya. Usaha dulu, pusing-pusing bengong-bengong ya nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita lihat lagi. Oh iya, ternyata ada hal yang perlu saya perbaiki, revisi gitu ya. Oke, Ibu Katarina, 对不起，老师，我刚到家. Oke, 没关系，没关系ya, 慢慢, pelan-pelan, apa namanya? Oh, ada suara ya. 好好，谢谢大家，谢谢. Apa namanya? Kita baru mulai juga sih Bu Katarina ya. So, mama lah, pelan-pelan aja ya. Ini jelas semua. Terus ada Ibu Helena. Lalu aman nggak ya kalau kita ngobrol dengan orang Taiwan atau Chinese langsung? Aman. Aman, aman. Aman tuh maksudnya gini. Jadi kayaknya saya udah sering ngulang bahwa kalau nanti misalnya teman-teman ketemu apa ya orang Taiwan, orang China tuh langsung aja nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Aduh bisa nggak ya? Jangan ya kalau real prakteknya langsung. Kalau teman-teman di kelas karena saya memang mau supaya teman-teman tuh benar bagus gitu ya. Ya saya bantu koreksi benar ya. Tapi ya itu ya maksud saya framing kalau di kelas ya saya benar bagusin. Tapi kalau lagi praktek aman, aman tuh maksudnya ya sudah gitu loh, maju aja nggak apa-apa ya. Kalau nggak kapan kapan prakteknya gitu. Justru kalau ada apa namanya? Kita praktek. Nah, cuman teman-teman perlu bikin persiapan, bener nggak? Jangan sampai kita nggak ada persiapan. Persiapan tuh maksudnya kayak latihan terus gitu, jadi habit, jadi kebiasaan. Nah, begitu itu ada, ketemu kan bisa keluar gitu. Kalau nggak kan pasti, halo, kemarin saya ketemu orang Taiwan langsung, tapi nggak bisa keluar, bingung. Nah, itu karena tidak ada persiapan gitu ya. Mungkin teman-teman apa pernah tahu lah ya, hoki itu persiapan ketemu kesempatan. Nah itu ya, hoki bisa ketemu orang native speaker misalnya contoh ya, tapi butuhnya teman-teman siap-siap dulu, siap-siap dengan yang tadi saya ingatin lagi, yuk yuk bikin kalimat gitu ya. Eh, oh, amannya maksudnya keamanannya.
Oh, kalau ini agak susah ya, Bu ya. Maksudnya lewat TikTok ya. Lalu lanjut ke WA. Em, ini tidak ada maksud apapun ya, tapi eh, amannya itu balik lagi. Oh, saya pikir tadi takutnya maksudnya salah grammar gitu ya. Nah, kalau keamanan yang seperti itu, kalau cuma sebatas ngobrol sih aman. Tapi kalau disuruh macem-macem, teman-teman, eh, ya itulah ya, maksudnya balik lagi, jangan buru-buru, jangan terlalu percaya. Itu balik lagi pribadi ya. Kalau scam sebenarnya gini, kalau kita biasa feeling sih tahu sih. Kan bisa lihat profilnya juga. Ya banyak di IG juga ada kan, suka orang tuh nyapa. Tapi kalau kita lihat, kayaknya kayak gini, bukan orang Indo misalnya contoh ya, biasanya saya nggak iniin juga. Tapi nyapanya bahasa Indonesia gitu ya. Ya kalau ya langsung stop. Sama itu loh, maksudnya kayak transfer duit terus ya ya gitu ya. Yang berbau ke situ silakan langsung di stop. Ya oh maksudnya keamanannya di situ ya. Maaf saya salah nangkap. Saya pikir amannya maksudnya mereka paham gak ya? Oke ya, saya nggak kepikiran yang itu loh, scam sekarang lagi banyak ya. Always positive thinking. Oke, em, ini ada Vivo, sorry nggak rename, jadi saya nggak bisa sebut nama ya. Saya udah praktek ngomong baru pulang dari Singapura. Syukurlah lancar ngomongnya, makasih loh. Wah hebat. Ini ibu atau bapak ya? Wah ada praktek ngomong, saya senang banget ya. Iya iya. Eh, persiapan, persiapan dulu yuk gitu ya. Jadi nanti begitu ketemu kesempatan, teman-teman keluarin. Itu pasti bakal beda gitu dan rasa senangnya beda banget gitu ya. PD-nya juga beda ya. Hmm, oh latihan sama mama ya maksudnya Dokter Evelyn ya, karena mamanya dulu pernah sekolah pakai bahasa Mandarin. Iya betul. Generasi di atas kita ya, yang pernah dapat Mandarin tuh harusnya bisa ngomong ya. Malah mereka belajarnya lebih banyak dari saya. Saya kan cuma les ya. Jadi eh, apa generasi di atas kita itu mereka sempat bisa belajar ya. Maksudnya keren banget sih. Kayak gitu. Iya, boleh, boleh, boleh praktek kalau misalnya mamanya bisa gitu ya. Itu juga udah sangat bagus banget ya. Nggak ada profilnya loh. Oh ini yang tadi ya nyambung tadi profil. Kalau nggak ada profil tuh menurut saya juga saya kurang ya, kurang ini ya feeling juga teman-teman ya merasa aduh ini kayaknya agak aneh-aneh ya sudah di stop ya. Kalau apa keamanan dari sisi itu silakan teman-teman masing-masing. Yang penting ya eh, apa namanya berbau ke uang segala macem ya hati-hati gitu ya tidak tidak dilanjutkan. Oh, ini Vivo lebih lancar ngomong daripada nulis pinyin. Oh, pinyinnya nggak pakai H ya, terus pakai IEIN. Oh ya ya paham. Mungkin ini udah bisa ngomong, tapi pinyinnya tuh dulu mungkin belum pernah dapet ya, secara belajar apa namanya teorinya gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau misalnya lancar ngomong, berarti itu kabar baik gitu ya. Tinggal nanti pinyinnya itu sama sih, sebenarnya pinin itu juga sebuah habit ya, sebuah habit eh, sering akhirnya tahu oh ini pakai gini gitu. Nah itu nggak apa-apa habit. Cuma pinin itu berfungsi untuk ketika kita ketik hanzi. Maksudnya mau ketik pakai pinin dia keluar hanzi itu sih fasilitas. Maksudnya kegunaan saya menguasai pinin apa sih gitu. Gitu ya. Nggak masalah ya. Jadi bisa maksudnya yang duluan tuh bisa ngomong habis itu belajar pinyin ya bisa banyak kondisi is okay ya oke 好我们来看一下举手的同学ya teman-teman yang sudah tunjuk tangan udah banyak ya oke kita langsung latihan baca ya hmm, oke ada Yunita oke Yunita ni hao 你好，老师。oke Yunita kita latihan baca dulu 1到5 1 sampai 5 ya. Kita baca dulu lah. 1 2 3 生词各自 Oke. 忙碌，很少机 Hen 会，shao. Sorry, kebalik. Hennya yang harusnya 2. Shao-nya 3. Ya, jadi depannya yang harus berubah jadi 2 ya. Hen shao. 很少 Oke. 机会 Mm-mm. 见面。好，很好。谢谢 Yunita, sudah bagus ya. 谢谢 嗯，nih, 再见. Kita lanjut lagi berikutnya. Bu Yovita. Oke. Ni hao. 你好，老师。
好，来我们念一下6到10。方便 Oh, 变 bersih, tidak pakai angin. 方便便，方便呀，很好。午休嗯，吃完吃完吃完，OK，午饭午饭，OK。怎么了？怎么nya juga bersih. 怎么了？怎么了？Yes, 怎么了? Sama show, jadi kan dia XIU. Pas 嗯，baca, X-nya kan berubah jadi S ya. Nah, iya, IU itu bacanya IOU. Show. 有 Bacanya ya, tulisannya XIU. Boleh sekali lagi, nomor 7, show. 午休，很好，谢谢Ibu Yunita. Ibu Yovita, 谢谢，再见。谢谢老师。不客气，再见。Saya mute kembali ya. 再来是，嗯。Ibu Lucia，你好呀，你好Ibu，suaranya belum kedengaran? Iya, masih belum? Mungkin sinyal? 你好，好，没关系，我们先换一下别的同学啊，kita ganti dulu teman yang lain. Nanti saya balik lagi ya Bu ya, mungkin nggak ada sinyal kali ya, saya mute kembali. Kita lanjut lagi, Ibu Feli, oke, 您好。老师晚上好，晚上好，Ibu. Silakan. 11到15. 理财 Li-nya 3, jadi turun. Li cai. 理 Ah, 财 Oke, li-nya jangan diayun, turun aja. Li cai. 理财 Yes, 很好. 方 Lanjut. 方案 An, tekan. Nggak apa. Fang an. 方案 Oke. 可能 Kenang, oke. 暂时12. 暂时. 暂时 Oke. 不一定很好. 不一定. 不一定，不一定. 好, sudah bagus ya. 谢谢您, Ibu. 谢谢老 Ini, 师。再见. 不客气. Saya mute kembali ya. 好，再来是 berikutnya. 我们有 Ibu Lili. 您好. 好，老师 OK，来，我们念一下16到20。来，1、2、3，安排安排备好。安排OK，见个面，面 ada 4. Boleh sekali lagi? 见个面。见个面，好，有空有空。OK，不见不散，哦，4 ya, 散，不见不散。不见不散。OK，老地方 laut Tifang. 16 boleh sekali lagi, Bu? 安排很好，谢谢，sudah 谢谢 bagus 老 ya，谢师，谢谢，不谢。客气，再见。再来是，我们再来一次啊，Ibu Katarina，你好，晚上好，老师。晚上好，来，我们念一下1到51、2、3，个子，各自4，各个资，自哦，字个资，各自个资，字-nya masih belum kurang tekan ya, nggak apa-apa, boleh sekali lagi Bu, 各自个资，，oke，忙碌，忙碌，oke，terus 很少，很好。忌讳，会，机忌会，讳，哦，会，那两版，机会，
机会， yes, 很好。见面， Ya, 见面 ya, 4 ya, 见 4. 见面, boleh sekali lagi, Bu? 见面。很好，很好，谢谢Ibu 谢谢老 Katarina. 师，谢谢。不客气，再见. Kita lanjut berikutnya. Pak Amin. Oke. 你好, Pak. 老师晚上好，晚上好，念一下6到10。方便、 OK。午休、嗯哼。吃完、 OK。午饭，怎么了？很好哇，bagus ya. 谢谢哎，Pak Amin. 谢谢老师。不客气，再见。再来是saya sudah unmute. Bisa? 你好。Oke. Pak Suryosan bisa? Sekali lagi ya, saya unmute ya. Lagi nih. Kamu yang nyari, saya nggak mau cari, mah nggak ketemu. Ya. 您好, Pak. Wah, ini mah kayaknya mah. Oh, Oke, suaranya boleh diperbesar ya. Oke, kita akan baca 11到15. Silakan, Pak. 1、2、3. 我马上11到15，理财、 Ya, 3 ya. Li-nya turun. Li cai. 理财， Oke. 方案、方案 An. Iya, an-nya ditekan ya. Fang an. 可能 Oke. 暂时暂时，时呢ada 2. 暂时. 不一定 Ya, 不 不一定. Boleh 安 14. 排 Oh iya, sampai 15, Pak. 14 boleh sekali lagi? 的暂时暂时. Terus 12? 12方案 Oh, 方 nada 案 fang an. Ya, fang an. Boleh sekali lagi, Pak? 方案， Oke, fang an. 谢谢 Pak Suryosan. 再见. Sudah 谢 bagus 谢 ya? Ya, 老 不 师。客气. 再见. 很棒. Oke, 再来. Kita lanjut satu lagi ya. Tadi ada Vivo. Ini Bapak Ibu. Ya, 您怎么称呼呢? Karena nggak di rename, jadi saya nggak tahu. Oke, bisa? Saya sudah unmute. 我叫Lisa， Oh, Ibu Lisa ya. Oke, Ibu Lisa silakan. 16到20, 16 sampai 20, silakan. 安排 Mm-mm. 见个面， Oke. 有空 Hmm. 不见不散，老地方 Oh, oke. Wah, nadanya sudah bagus sekali ya. Ibu sudah bisa ngomong yang tadi ya di grup ya, di chat 呀， yang tadi ya. 好，谢谢，那个发音很对，好呀。再见，Ibu Lisa. 再而见。且 Oke, saya mute kembali ya. Jadi Ibu Lisa sudah bisa ngomong, terus pronunciation-nya juga udah bagus ya. 好，来，我们看一下意思。Kita lihat dulu artinya, nanti kita lanjut ke conversation ya. Oke. Iya, kalau mau nanti bisa tunjuk tangan ya, nggak apa-apa. Nanti Pak, oh ini Xiaomi Pak Matius mau latihan baca. Iya, nanti kita ada giliran lagi untuk baca ke Huihua, jangan diturunin tangan ya. Kalau keburu nanti kita baca Huihua conversation. 好，我们看一下生词啊，arti dari kosakata dulu. Nanti kita masuk ke bagian 绘画. Oke, 各自 itu artinya masing-masing. Ya, ke ini setiap. Misalnya contoh setiapnya dipakai kayak gini. Misalnya sorry, ke di sini ya. Oke, saya turunin. Ke kungsi. Kungsi ini artinya perusahaan.
ke kungsi masing-masing perusahaan. Ya, jadi masing-masing perusahaan. Ke ini menandakan masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya ini huruf ke beda sama i ke liang ke de ke. Ini i ke liang ke de ke. Ini adalah i ke sebuah. Ya, teman-teman sudah familiar banget, tapi ke-nya memang tulisannya beda ya. Kalau ke yang sekarang saya bahas itu ini, ke kungsi berarti setiap perusahaan ya, misalnya punya peraturan masing-masing gitu ya. Ke kungsi 有不同的规定 gitu ya, ada aturan yang berbeda-beda. Ke guo lingdao, teman-teman kalau dengar berita mungkin akan dengar gitu ya, atau pernah dengar tentang frase ini gitu ya, ke guo lingdao. Ke guo itu artinya setiap negara. Ya, jadi ke-nya dipakai setiapnya seperti ini loh. Dia beda sama 每天 setiap hari beda. Itu konteksnya kita bilang oh setiap hari dipakai di hari. Nah, tapi kalau misalnya kayak ke guo setiap negara maksudnya masing-masing negara yang berdiri sendiri secara otonom. Tadi juga perusahaan. Nah, Ling Tao ini adalah leader, pemimpin. Jadi 各国领导今天在北京时间召开了会议。Contoh ya bahasa berita. Jadi 各国领导今天在北京召开了会议。召开 itu artinya melakukan, membuka. 会议 itu adalah pertemuan. Jadi pemimpin dari setiap negara hari ini di Beijing melakukan pertemuan gitu ya. 各国领导在北京召开了会议。Contoh ya, ke. Nah, kita belajar di sini kosakata ke itu masing-masing ya. Misal contoh besok kita janjian mau kemana gitu ya. Nah, karena kita ada 85 orang, nggak mungkin kan ya kita janjian di satu tempat terus berbondong-bondong ke sana. Jadi saya bilang, 好，那大家各自去吧。Jadi nggak usah janjian, masing-masing aja perginya masing-masing ya, 各自去. Misalnya, 老师 saya mau janjian berdua, ya silakan. Jadi intinya misal contoh saya panitia, saya bilang, oke panitia tidak menyiapkan antar jemput segala macam ya. Intinya konteksnya itu. Terus saya bilang, oke, 大家各自到我们要举办的地方 gitu ya. Jadi teman-teman masing-masing itu ke tempat yang kita mau adain acara. Jadi nggak ada antar jemput maksudnya, masing-masing ya, 各自. 再来是忙碌. Manglu dulu mungkin kenalnya mang, sibuk. Nah, dengan tambahin manglu itu bisa artinya kesibukan. Ya, jadi dia tambahin lu. Dia memang lengkapnya ada lu, tapi biasanya rata-rata pakainya mang gitu ya. Nah, dengan ada lu, dia bisa menjadi kata benda. Kalau sibuk sebenarnya dia kata sifat, kata kerja gitu ya. Jadi 我很忙 itu sudah adjective plus verb. Nah, tapi dengan tambahan lu bisa berubah jadi kata benda ya. Misalnya 在忙碌的生活，你能抽出宝贵的时间，真的很感谢。在忙碌的生活 artinya apa? 生活 udah dapat kosakata kan? Apa artinya? 在忙碌的生活，你能抽出宝贵的时间 artinya apa teman-teman? Coba sambil latihan mendengar gitu ya. Ya benar, 在忙碌的生活 di dalam kehidupan yang sibuk gitu ya. Itu di situ jadi sibuk, bener gak? Di kehidupan yang sibuk, kamu bisa meluangkan waktu yang berharga gitu ya. Nah, 你能抽出宝贵的时间，在忙碌的生活 gitu ya. Oke, 忙碌. Jadi dia bisa apa namanya? Kesibukan bisa sibuk. Nah, kalau kesibukan contoh 最近的忙碌让我很累。最近udah dapat kosakata 最近 harusnya udah ya. 最近 artinya apa? 最近最近的忙碌让我很累 gitu. Ya akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini kesibukan akhir-akhir ini membuat saya sangat capek ya. Oke. 再来是 oh di bawah 很少，很少 itu jarang ya. 很少 jarang
lawan katanya sering. Kalau sering bahasa Mandarinnya apa, teman-teman? Sering. Iya, 常常 sering ya. 经常 boleh, 常常 也可以 ya, sering. Nah, kayak gini teman-teman juga boleh misalnya lawan kata sama persamaan kata atau sinonim gitu ya. Itu juga boleh nambah kosakata gitu ya. 经常 atau 常常 artinya sering. Boleh nggak disingkat satu huruf aja? 常 boleh juga artinya sering ya. Ini sama sinonim semua. 很少 jarang ya. Bukan sangat sedikit ya. 很少 di sini jarang, Bu. Kalau sedikit boleh kasih saya frase nggak? Hmm, saya butuh sedikitnya konteksnya apa? Karena akan berbeda. Atau saya kasih contoh ya, sebentar. Misalnya saya tanya gitu ya, misalnya teman-teman sama-sama di Bali, Panjang juga di Bali gitu ya. Jadi saya bilang, ni chang cu Panjang nar ma? Ni chang yang tadi sering. Ni chang cu Panjang nar ma? Gitu ya. Terus teman-teman jawab saya gitu. 很少，老师很少，jarang maksudnya ya. 你常去班长那儿吗？gitu ya. Kamu sering pergi. Nah, itu di sana artinya ke tempat panjang kah gitu ya. Terus teman-teman jawab saya, 没有，很少 gitu ya. Enggak, 没有. Terus 很少. Di sini jadi jarang. Nah, tadi kan ada pertanyaan 很少 bukannya sangat sedikit ya. Nah, saya butuh konteks coba ya. Iya, 很少见面. Jarang berjumpa, jarang betul. Kalau 很少见面, 谢谢 Ibu Suryani ya sudah bantu translate. Betul. 很少见面 juga artinya jarang. Jarang ya. Yang atas juga konteksnya ini jarang sesuai buku kita. Kalau sangat sedikit tuh gini loh. Sangat sedikit orang. Mungkin gitu maksudnya. Ini boleh ditranslate 很少有人喜欢. Contoh 很少有人喜欢什么? Jarang orang suka. Saya balik kalimatnya. 很少有人不喜欢旅游. Contoh ya, contoh. Sangat jarang ada orang tidak suka traveling. Liu itu traveling. Boleh ya, saya kan rata-rata misalnya suka. Kalau tadi saya bilang 很少有人喜欢旅游 berarti sering banget orang nggak suka gitu ya. Ya, 很少有人喜欢运动. Ya, boleh juga ya. Biasanya kan malas olahraga, boleh. Tapi 很少 di sini juga jarang ya, tetap jarang ada orang. Bahasa Indonesia mungkin bilang sangat sedikit orang ya. Agak aneh ya. Biasanya jarang juga. Di sini juga artinya jarang, Bu. Jarang ada orang. Apa namanya? 很少见面. Teman-teman lihat jarang ketemu. Ini kan verb ya. Tapi begitu dia ada benda, maksudnya ren, dia jarang dia tidak langsung gabungin sama benda. Dia butuh yo, ada. 很少有人不喜欢旅游 misalnya ya. 很少有人. Jadi formatnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kata kerja jarang ketemu, 很少见面 langsung kata kerjanya. Oke, ini ada kalimat. Sangat sedikit orang yang pandai berbahasa Mandarin. Oke, kita translate yuk. Ini mau di screenshot dulu. Tapi sebenarnya sangat sedikit orang teman-teman udah tahu frasenya ya, tinggal ditranslate ya. Oke, yuk sangat sedikit orang yang pandai berbahasa Mandarin. Ayo bantu saya. 很少有人. Ini udah apa ya, kalau saya bilang frasenya udah paten. Makanya kalau teman-teman sering itu jadi biasa. Jadi oh ya saya tahu kok frasenya memang seperti itu gitu.
Ya, 很少有人会 bisa ya, bisa ngomong ya. Tadi ada ya berbahasa ya, berarti ngomong. 会说汉语. Kalau sekarang udah banyak. Kalau zaman waktu saya lulus ke Jakarta 20-an tahun yang lalu jarang. Kalau sekarang harusnya udah banyak karena banyak yang kuliah ke China ya, pulang itu udah hebat-hebat, pintar-pintar ya. Zaman udah berubah, banyak orang yang harusnya udah bisa gitu ya. 很少有人会说汉语 ya. Kalimat seperti ini Bu Meska. Jadi ini mungkin teman-teman boleh ambil jadi frase ya, boleh juga gitu. Artinya jarang ada orang gitu ya, atau sangat sedikit orang gitu. Boleh ya. Oke, Yunita tadi kalimat juga oke ya, frasenya ya. 很少有人喜欢运动 ya, rata-rata nggak suka ya. Oke, 再来是sedikit barang, orang atau waktu. Ya, tapi ya itu ya, sedikit barang tuh yo, 我有, misalnya saya ada sedikit barang, itu jadinya pakai itiar. Ya, misal saya ada dikit barang mau kasih laoshi bisa ketemuan nggak gitu ya, contoh ya, contoh. Ya, jadi kita kan bilang, laoshi saya ada sedikit barang mau kasih laoshi. Nah, sedikit barang konteksnya di situ sedikit barang. Sedikit barang ini teman-teman translate-nya gini. 我有一点儿东西要给您. Contoh, saya ada barang mau kasih Anda. Ya. Misalnya saya nggak pakai sedikit. Saya langsung 我有东西. Sorry. 我有东西. Saya ada barang mau kasih laoshi. Boleh nggak? Boleh. Nggak pakai sedikit. Sedikit ini dia sebenarnya kayak kalau orang China itu kebiasaan ya. 一点东西,一点钱. Mungkin钱-nya banyak, tapi dia tetap bilang 一点. Ya, memang kebiasaan. Gitu. Ini, 我有一点东西要给您. 我有点东西要给您. I-nya boleh dihilangkan. Nggak masalah. Atau, laoshi saya nggak pakai itir. Langsung aja, 我有东西要给您. Boleh nggak? Boleh, boleh. Nggak masalah ya. Mungkin barangnya banyak, tapi orangnya tetap kebiasaan bilang itir. Gitu. Nah, kalau sedikit waktu, misalnya saya masih punya sedikit waktu lagi nih, teman-teman boleh bertanya. Contoh, maka gimana? Saya masih punya waktu sedikit lagi. Di situ akan apa namanya? Bilang 我还有 sama formatnya sama. 还有点时间. Saya masih ada sedikit waktu. 大家问吧. Ya. Silakan tanya gitu ya. Teman-teman silakan tanya. Ini tanya. Nggak apa-apa, tanya aja. Saya masih ada sedikit waktu gitu ya. 我还有点时间. Jadi kalau kalimat seperti ini pakainya 点 sedikit. Makanya tadi saya bilang saya butuh konteks kalimat gitu biar bisa ditranslate ya. Oke, tadi 很少 udah, 很少有人会说汉语. Teman-teman silakan koreksi ya sendiri. Yang sudah benar saya mungkin nggak bacain biar apa namanya mempersingkat waktu ya. 在那个聚会很少菜. Maksudnya di pesta itu sangat jarang sayur. Itukah Bu Lina? Ini kalimatnya perlu dikoreksi, tapi saya butuh artinya dulu ya. Kalimatnya belum tepat ya. Nggak apa-apa, nanti Bu Lina boleh respon saya. 很少有人 ini B ya, cuma B karena nggak ada nama, saya nggak bisa sebut, tapi udah benar ya. 中文 Hanyu itu semua sama ya, jadi saya nggak jelasin lagi. Oke, Ibu tadi Ibu Lisa ya, Ibu Lisa nggak apa-apa. Untuk pinginnya nanti Ibu boleh koreksi, dicatat dulu, nanti lama-lama kebiasaan gitu. Oh, shuo itu pakai SHUO gitu ya. Oke, baik Ibu Helena, shao-nya pakai SHAO ya. Jadi bahasa Mandarin tuh tidak ada SHAU, nggak ada. AU itu nggak ada, dia adanya AO. Ya, nih, yao. Ada lagi? Iya, jadi teman-teman kalau misalnya, aduh tergoda untuk tulis AU, jangan ya, AO. Nih, yao kan U kan, tapi dia tulisnya YAO gitu ya. Oke.
Nah, itu ya sedikit tips untuk pinyin. Oke, Bu Meska 不客气。我有点东西要送给老师. Ya, oke, Yunita. Oke, terus. Oke, kalau sedikit barang, ya oke. Ibu Suryani jadinya 很少nya jadi sifat gitu ya. 我的东西很少, boleh. Barang saya sangat sedikit. Makanya sangat sedikitnya ini saya butuh kalimat gitu ya supaya tidak salah pengertian. Tapi kalau kalimatnya Bu Suryani benar. 我的东西很少，很少 di situ dia sebagai kata sifat. Kalau ini sebagai keterangan bahwa oh sedikit barangnya gitu. Tergantung kalimat ya. Oke. Di situ benar artinya sedikit ya. Barang saya sangat sedikit. Ibu Oke, Dokter Evelyn ya, 很少时间见面你. Oke, ini formatnya juga belum tepat. Ini sudah, saya boleh next? Boleh ya, oke. 很少. Oke, maksudnya jarang ada waktu bisa ketemu kamu, gitu kan ya artinya? Benar gak? Kalau begitu, cara ngomongnya adalah 很少有时间能和你见面. Ini yang benarnya. 很少有时间能和你见面. Oke, ini format yang benar. Sangat jarang ada waktu. Teman-teman lihat ya, tadi ada formatnya gitu. 很少有人, ren tuh benda, jadi dia pakainya 有. 很少有时间, sama kan formatnya. Jarang ada waktu bisa ketemu sama kamu. 很少有时间能 bisa he dengan ni, harus tarik depan, baru 见面, kata kerja di belakang. 很少有时间能见班长. Jarang ada waktu bisa ketemu 班长. 很少有时间能见你. 能见你 boleh, 能和你见面 juga boleh. Kalau ada he, berarti 见面 di belakang. Ya, 能见你. Oke, jadi 老师 ini boleh atau sama nih, 很少. Saya tulisin sekali lagi ya, biar teman-teman nggak bingung ya. 很少有时间能 nggak pakai he, ciannya juga cuma boleh pakai cian, nggak boleh cian mian nih, nggak boleh cian nih atau cian panjang, cian 老师. Karena mian adalah kata benda. Di belakang ini kita mau langsung benda, jadi miannya jangan dipakai. Kata kerja pure saja, verb. Gitu. Ini boleh ya. Gitu ya Dokter Evelyn ya. Jadi koreksi saya untuk tadi kalimat yang dibikin. Sangat sedikit masakan 老师. Oke, 那儿的菜很少. Nah, di situ. Pakainya masakan di sana sangat sedikit. Pakai dia sedikitnya itu berarti sifat ya. Sifat maksudnya di sana itu makanannya kurang gitu ya. Dikit, misalnya variasinya dikit. Ya, Bu Suryani udah bantu jawab. 那儿的菜很少. Ya, mungkin teman-teman masih bingung-bingung, aduh itir sama shao kayaknya beda tapi feelingnya nggak dapet ya. Intinya 很少 itu gini, menerangkan sesuatu benda terus sangat sedikit. Ya, kalau dia benda diteranginnya di depan. 那儿的东西,那儿的菜,那儿的人很少. Jadi dia kayak si shao ini sebenarnya ada adjektif kayak 很忙 adjektif, 很快很慢. Nah, bendanya taruh depan. Ya, 那儿的菜很少. Tapi kalau misalnya sedikit barang, yang tadi, sedikit uang, sedikit waktu, maka pakainya yang gini. Ya, butuh banyak kalimat lagi. Ya, oke? Jadi, mereka punya fungsi berbeda. Konteks kalimatnya ya. Oke, 再来是 kalau mau pakai formatnya 很少, oh berarti bendanya itu di depan dulu, dihabisin dulu nih. Dihabisin itu maksudnya dikelarin dulu. Bendanya apa? Masakan di sana, 那儿的菜. Orang yang di sana, 那儿的人 baru 很少. Gitu ya. 再来 kita lihat ada kalimat berikutnya. 我还有点时间可以去你家玩. Oke, bagus Bu Katerina. 有点时间 ini sudah benar ya. Tapi kalau misalnya gini, contoh ya, contoh.
Aduh, Laoshi, waktu saya sedikit banget. Boleh nggak kasih waktu lebih banyak? Yang boleh kasih waktu lebih banyak itu nanti. Sekarang teman-teman fokus translate. Laoshi, waktunya saya sedikit banget. Gimana bahasa Mandarinnya? Yuk, dicoba dulu. Waktunya saya sedikit banget. Ya, udah pinter. 我的时间很少. Ya kan? Nangkep poinnya nggak? Cara, mungkin saya bilang tipsnya gitu ya. Oh, jadi kalau waktu saya sangat sedikit. Sangat sedikit ya nggak bilang 很一点儿. Salah. 很少. Ya, waktu saya sangat sedikit ya. 我的时间很少. Terus 我的书很少. Buku saya sangat sedikit. Ya, di situ konteksnya sedikit. Tapi dia format kalimat seperti itu. Mungkin itu bisa jadi patokan buat teman-teman ya. Oke. Ya, 再来是 kita lanjut ya. Mungkin ada kalimat yang belum saya lihat. Ibu Lilian, 你吃菜很少. Belum cocok. Maksudnya kamu makan sayurnya sangat sedikit ya. Artinya jarang makan sayur atau gimana? Kalau jarang makan sayur, 你很少吃菜. Kalau jarang, 你很少吃菜. Kamu sangat jarang. Di sini dia fungsinya sebagai sangat jarang makan sayur. Tapi kalau laoshi bukan. Maksud saya, sayur yang dia makan sangat sedikit. Ayo, bantu saya translate yuk. Sayur yang dia makan sangat sedikit. Oh, masakan ya. Kalau di sini cainya artinya sayur. Jarang makan sayur. Ya. Oke, kalau makannya sedikit, makannya dikit ya, bukan sayur ya. Oke, saya translate ya. Ini udah. Oke. Makannya dikit. Ini Ibu Lilian ya, makannya dikit. Berarti dia makannya dikit. Contoh, porsi makannya dikit. Nah, 吃的很少. Dari 很少 aja bisa bervariasi. 你吃的很少. Kayak mama saya porsi makannya dikit. Jadi kalau pergi tuh biasanya saya pesan satu dulu. Kalau nggak saya nanti habisinnya jadi 2 gitu loh. Jadi 1,5, sorry. Ya, jadi kayak mama saya memang porsi makannya dikit ya. Jadi 你吃的很少. Misalnya contoh saya mau bilang sama teman-teman, mama saya makannya memang dikit, dia bukan sungkan contoh ya. Kita boleh bilang 我妈妈吃的很少. Sangat sedikit. Di sini benar, artinya sedikit. 吃的-nya yang ini. 双人的. Artinya makannya dikit, porsi makannya memang dikit, gitu. Ya, kalau memang maksudnya ini. Nah, tapi kalau 你吃的菜很少, ini ada kalimat teman-teman kan gini. 你吃的菜很少, berarti gini. Lagi makan, kita lihat, ternyata dia makan nasi bisa 2 piring. Tapi banyakan yang dimakan tuh nasi, bukan sayur. Itu namanya 你吃的菜很少. Beda arti. Sampai di sini cukup jelas untuk 2 ini. 他吃的很少, berarti porsi makannya memang kecil, dikit. Kan ada orang memang porsi makannya nggak gede kan. Tapi kalau yang bawah, yang saya centang, itu artinya gini loh. Orangnya banyakkan nasinya, sayurnya memang dikit. Gitu. Ada nggak? Pernah lihat nggak? Orang tuh makannya nasinya banyak, sayurnya dikit, dia udah bisa. Gitu. Ya, beda. Ya, silakan dicatat ya arti-artinya ya. 你吃的饭很少, berarti makan nasinya sangat sedikit ya. Itu dari Bu Suryani. Oke, formatnya udah bener. Yunita sudah bener. Oke, terus bentar. Ibu Katarina, 他吃的菜很少, berarti ini ya. Maksudnya makan lauknya dikit ya. Silakan ya dicocokin sesuai dari maksud artinya teman-teman. 他吃菜很少. Ibu Feli belum cocok antara yang ini atau yang ini. Ya, oke. Yang atas atau yang bawah ya. Makannya sedikit. Oke. Ini semua sudah. Siap.
Nasinya banyak, lauknya sedikit. Oh, apa Yunita ya? Oke, nggak apa-apa. Ya itu, maksudnya ada kan ya pernah begitu. Nah, kalau gitu kita boleh bilang, wah, 你吃的菜很少，多吃点儿 makan banyakan gitu ya. Kalau yang tadi sudah benar, Dokter Evelyn. Jadi 很少有时间能和你见面，sangat sedikit waktu untuk ketemu kamu. Maksudnya ya sangat jarang bisa ketemu kamu kan? Gitu kah? Atau ketemu kamu waktunya sedikit. Ini beda beda konteks. Ketemu kamu waktunya sedikit berarti pendek doang. Ketemu setengah jam habis itu dadah. Kalau ini jarang ada kesempatan bisa ketemu. Ya, oke. Kalau waktunya sempit berarti ayo silakan boleh ditranslate juga. Ini sudah hmm, sangat pendek sebenarnya konteksnya. Itu beda lagi konteksnya nggak pakai 很少. Jadi waktu ketemu sama kamu sangat pendek gitu kan ya, Dokter Evelyn ya. Kalau gitu ya waktu kita nggak bilang sempit, tapi kita bilang pendek ya. 见你的时间很短. Waktu itu 很短. Waktu, jadi waktu di Mandarin itu mereka pakai panjang dan pendek, bukan sempit ya. Jadi makanya pakai pendek. 见你的时间太短了 ya. Misalnya contoh, 老师你和班长见面了吗？见面了 gitu ya. Udah ketemu nih. Terus misalnya contoh teman-teman ada konsep, 老师 nanti ketemu班长 kasih tahu konsep ini gitu. Konsepnya banyak banget. Terus saya bilang, 真抱歉，我还没跟他说，因为我见他的时间很短. Ya, saya belum ngomong nih sama Panjang karena waktunya pendek banget. Nah, ini pendek, bukan sempit ya. Oke, ini kalau memang konteksnya waktunya dikit, maksudnya pendek. Nah, makanya saya butuh konteks kalimat kan. Di translate-nya itu berbeda gitu ya. Oke, silakan. Jadi banyak ya, Hanshaw. Iya, jadi sebenarnya kalau kita mau gali kalimat dari kosakata itu sebenarnya nggak selesai-selesai. Banyak banget ya. 见你的时间很短 gitu ya. Waktu ketemu kamu tuh pendek banget. Mungkin orangnya jadwalnya padat, jadi cuma bisa ketemu kita 20 menit. Habis itu udahan, dadah gitu ya. Nah, itu namanya 见你的时间很短. Wah, 太短了gitu ya. Belum ngomong ini udah selesai, udah dia harus pergi itu contohnya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau balik ke kosakata ya. Jadi benar si 很少 bisa artinya sangat sedikit. Tergantung gitu, apa? Konteks. Ada kalimat dari Ibu Acun. 他说很少 itu belum cocok, Bu. Ibu maksudnya dia ngomongnya sangat sedikit ya. Ya orang tuh apa ya, kata-katanya nggak banyak gitu kah? Kalau iya, berarti ibu perlu tambahin te. Kayak tadi loh. Ini nih. 他吃的很少, dia makannya dikit porsinya. Kalau 他说的很少. Ya, ini jarang sih, jarang orang ngomong gitu ya. Biasanya 他很安静, ya diam gitu ya. Orangnya bukan yang ekstrovert gitu ya. 他说的很少, ya. 他话说的很少. Biasanya kita tambahin 话 kata-kata. 他话说的很少, tetap perlu te. Teman-teman masih ingat nggak kenapa pakai te di sini? Saya mau tanya. Masih ingat nggak grammar yang saya ajarin kenapa pakai te di sini? Kenapa? Karena dari tadi iya karena belakangnya kata sifat. Dari tadi saya jelasin 少 itu bisa dia fungsinya sebagai kata sifat. Kayak tadi loh, 吃的很少, makannya dikit. Dikit nih komplimen kata sifat untuk si kata kerjanya gitu ya. Oke, ini Bu Atsun saya bantu koreksi ya, jadi tambahin te. Terus Ibu Yohan, 我很少出去吃饭. Itu benar. Saya jarang keluar makan. Oke, 很健康 ya, sehat. Ya, jadi teman-teman dapat kesimpulan apa? Ayo, saya udah jelasin panjang lebar nih, dapat kesimpulan apa? Kesimpulannya gini, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ya. Saya balik dulu ya, sebentar.
很少, kita balik ke konteks. Tadi kan melebar, nggak apa-apa, saya balikin. 很少 yang di konteksnya kita jarang, itu biasanya langsung gabung ke kata kerja. Teman-teman lihat, 很少见面，很少出去吃饭。saya tulis di sini ya, biar teman-teman lihat. 很少 jarang, 出去 jarang keluar. Kadang-kadang kayak kita yang nggak suka kemana-mana, pulang kerja ya di rumah aja, jarang keluar. Teman-teman boleh pakai frase ini. 老师,我很少出去. Saya jarang keluar. Nah, kalau tadi Bu Yohan kasih kita kalimat jarang pergi keluar makan. Teman-teman lihat kesimpulannya, oh si 很少 kalau sebagai jarang, belakangnya itu langsung verb, kata kerja. 见面 juga verb. Ya, terus sebentar ya, 很少 yang verb. Oke. Oke, itu. Nah, kalau dia gabung sama benda, biasanya padanannya ada yo. Lihat nggak? 很少有时间, 很少有人, karena ini noun, kata benda. Terus ini 时间 juga kata benda. Gitu. Ya, nah, itu kesimpulan. Jadi teman-teman bisa ambil patokan itu. Ya, tapi kalau enggak ya kopas saja kalimatnya ya. Oke, lanjut. 我每周吃 oke, Pak Suyosan kebalik masih. 我每周吃的绿色蔬菜很少. 很少ya tarik belakang, Pak. Ya, jadi itu formatnya kayak ini. Semua benda ditarik ke depan, baru 很少 nya di belakang ya. Stephen Lim, apakah ini sudah benar? 请你给我少钱. Saya butuh artinya, Pak. Ini belum benar apa namanya? Formatnya. Boleh kasih saya artinya, Pak, biar saya bantu koreksi ya. Bu Yovita, 很少见面 artinya jarang ketemu. Misalnya contoh, 你还记得 Yovita 吗? Contoh ya, kita temenan nih, terus ada orang bilang, 你还记得 Yovita 吗? Oh, 记得记得, 但是我们很少见面. Tapi kami jarang ketemu. Jarang ketemu ya, 很少见面. 见面 itu ketemu. Pak Steven, saya tunggu artinya ya, supaya saya bisa koreksi. Kalau dari formatnya belum tepat. Oke? Oke, apakah benar maksudnya tolong kasih saya sedikit uang? Kalau sedikit uang, berarti pakainya 一点儿,给我一点儿钱. Pakainya ini. 一点儿东西, 一点儿时间, 一点儿钱. Makanya ini noun. Noun. 钱 juga benda. Oke, sedikit uang. Kalau sedikit uang, yang itu ya. Saya izin tulis di belakang ya. 给我一点儿钱. Ya. Kasih saya sedikit uang. 给我一点儿时间 boleh. Tadi udah ada waktu. 给我一点儿水. Dapat nggak ini? Apa kesimpulannya? 一点儿 belakangnya adalah noun. Kalau 很少, ya, saya nggak tulis ulang, tapi 水 ini air ya. 钱 tadi uang. Kalau 很少 di belakangnya apa? Ayo, saya balik ke sini. 很少 di belakangnya langsung apa? Iya, langsung kata kerja, verb. Ini yang tadi saya tekanin. Jadi maksudnya saya jelasin banyak contoh, saya mau teman-teman dapat kesimpulan juga. Jadi tahu, oh, 很少见面, 很少出去, 很少买东西, jarang belanja, 很少买东西, 很少jarang belajar, bahasa Mandarinnya, jarang belajar. 很少学习, ya kan? Jarang belajar. Jarang review di rumah. Jarang review di rumah, bahasa Mandarinnya gimana teman-teman? 很少 review di rumah. Kalau 练习 latihan, ya 很少复习. Ya, boleh dipakai. Jadi kesimpulannya, oh si 很少 itu kalau gabung langsung si kata kerja.
Ya, sekalian menerangkan bedanya apa loh, Shi? Ya, 很少复习, betul. Ya, sudah dapat ya. Oke, saya izin lanjut dulu. eh ya, itulah apa ya? Keberagaman bahasa Mandarin. Tapi nggak apa-apa, teman-teman nggak usah pusingin. Praktek aja, praktek bikin kalimat nanti biar saya yang koreksi gitu ya. Jadi nggak usah dipusingin ya. Oke, lanjut ya. 很少 jarang. 再来是机会，机会 ini kesempatan ya. 机会很少jarang ada kesempatan. Teman-teman boleh bantu saya translate? Kesempatan ini kata benda. Jadi kalau misal kalimatnya sangat jarang ada kesempatan. Gimana Pak bahasa Mandarinnya? Tadi barusan ya, barusan kita ngulang-ngulang formatnya. Perlu ditambahin apa teman-teman? Kan jarang 很少. Iya, 有机会. Berasa nggak? Oh, ternyata formatnya di situ-situ ya. Iya benar. Ya, teman-teman yang chat sudah benar. 很少有机会. 机会ini kata benda. Butuh 有. 很少有时间. 很少有人. Ya kan? Benar ya? Nah, iya, sama. Jadi, dia ada formatnya. Nggak usah khawatir, aduh, kok kayak ini banget ya. Enggak. Dia ada formatnya ya. Oke ya, 很少有机会. Oke, 谢谢大家. Udah benar semua ya. Oke, 再来是见面. Ah, 见面 ini ketemu ya, bertemu. Ya, 见面. Cuman yang pasti teman-teman perlu tahu, si 见面 ini adalah terdiri dari unsur 见 adalah kata kerja, verb. 面 ini adalah kata benda, noun. Maka kalau misalnya kita bilang, oh, apa namanya, ketemu dengan, contoh ketemu dengan teman, ya, ketemu dengan teman. Ini saya mau kasih patokan karena sering banget di kalimat basic teman-teman masih bingung mungkin. Ini saya next dulu. Sorry. Oke. Nah, ini saya garisin. Nah, jadi gini, formatnya kan ketemu dengan teman. Oke. Nah, teman-teman, kalau ada dengan biasanya kita depan dulu ya, ken atau he boleh. Terus teman dulu, he 朋友见面. Ini boleh pakai 见面 lengkap karena si benda udah di depan. Ken atau he boleh ya, dengan atau dan. Dengan teman ketemu. Ini format yang benarnya. 和朋友见面. Oke? Nah, tapi kalau misalnya Laoshi, saya nggak pakai dengan. Terus kalimatnya cuma gini, ketemu teman. Nggak pakai dengan, Laoshi. Saya nggak mau pakai dengan. Boleh nggak? Boleh. Kalau nggak pakai dengan gimana, teman-teman? Kan ada kosakata ketemu. Sudah tahu kosakata teman. Bahasa Mandarinnya gimana? 你见朋友. Tidak boleh pakai 见面. Ya, Bu Nani udah benar. Yunita juga udah benar ya. Sudah tahu maksud saya. Jadi gini, 见 ini pure verb. Karena ini noun, jadi jangan pakai nounnya dia lagi. Jangan berulang. Ya, boleh pakai ini? Boleh. Boleh pakai ini? Boleh. Cuman ya, ada orang kan suka pakai dengan, ada orang nggak mau kan. Kalau nggak mau, 面nya jangan dipakai. 见朋友, 见老师, 见班长. 面nya jangan dipakai ya. Oke, ini dua boleh. Cuman tinggal teman-teman lebih senang yang mana. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan, 老师 kapan pakai 见面 Pak? Kapan pakai 见 ke 面? Oke. Sebenarnya itu berdua sama artinya. Ya, nanti saya save dulu untuk jelasin di pas 见 ke 面. Boleh ya? Jadi nanti sekalian ya, nggak loncat-loncat ya, boleh ya, saya izin jelasinnya di pas 见 ke 面 ya, oke ya. Ini silakan dipahamin dulu yang ini. 什么时候能跟 ya, 跟 不是跟 pakai n Bu Deborah. Jadi 跟 sehingga nanti ketikan huruf Mandarin yang keluar ini. Kalau yang ini, yang Ibu munculin itu dia pakai GENG soalnya ya. Dan bukan, harusnya yang ini. Ken.
dengan ya, 跟你见面，跟朋友见面。我跟朋友常常见面. Oke, ini B udah benar ya. Nggak ada namanya, jadi saya nggak bisa sebut nama. Oke, hao. Ini cukup jelas ya. Jadi kenapa saya menekankan di situ bahwa teman-teman perlu tahu cien verb, terus miannya adalah kata benda. Jadi kalau misalnya ada kata benda di belakang, miannya jangan dipakai ya. Oke. 再来是第六，方便，方便ini praktis ya, 方便. Makanya si mie instan kita bilang 方便面 ya, mie instan tambahin mie ya, jadi mie instan. Silakan dicatat dulu. Ini saya hapus dulu biar nggak campur. 方便面 gitu ya. Nah, sekarang saya mau jelasin lagi arti 方便 di luar praktis. Kalau tadi kan praktis, terus ada mie instan. Maksudnya mie yang praktis gitu ya. Nggak perlu harus macam-macam, begitu masak dengan air mendidih langsung bisa makan. Itu namanya praktis. Nah, selain dia artinya praktis, dia bisa artinya available. Contoh, teman-teman telepon orang, kan belum tahu dia tuh lagi bisa ngomong atau enggak, ada tamu apa enggak, atau lagi sibuk apa enggak. Nah, begitu telepon teman-teman harusnya yang sopan tuh nanya, 现在方便讲话吗? Nah, termasuk mungkin teman-teman menanyakan begitu, artinya gini, mungkin kalian udah tahu konteks pembicaranya apa. Nah, kan teman-teman mau ngecek, bisa nggak ya ngomong sekarang? Takutnya orangnya nggak available untuk ngomong sekarang karena ada orang lain yang bersangkutan. Misalnya ini privacy banget, contoh. Jadi, kalau misalnya teman-teman telepon dan untuk memastikan kondisinya oke, nah maka teman-teman boleh tanya, 老师，你方便接电话吗？方便接 terima ya, 接电话吗? Gitu ya. Boleh ditanyakan itu untuk ngecek sebenarnya lagi oke nggak buat ngomong. Lagi sibuk kah, lagi meeting kah gitu maksudnya ya. Jadi langsung 你方便接电话吗? Jadi di situ cara kepake available ya, 方便. Kita mau minta tolong orang besok kita juga boleh tanya, 我想请你帮忙，你明天方便吗? Ya, kamu besok available nggak? Available ini konteksnya luas. Artinya sibuk kah, berhalangan kah, atau apapun. Jadi kita nggak nanya, 你明天忙吗? Enggak. Kita langsung tanya, 你明天方便吗? Termasuk, maksudnya dia bersedia bantuin nggak? Itu. Jadi 方便 dia arti yang dikandungnya itu luas. Sehingga teman-teman nanya itu. Begitu dia bilang, 很抱歉，不方便. Ya sudah, memang dia nggak available. Ya, dia juga tidak perlu jelasin nggak ada waktu, nggak mau bantuin atau apapun sebabnya, gitu ya. 不方便. Jadi kalau orang bilangnya 不方便, ya sudah teman-teman juga terima, oh ya dia memang nggak available buat bantu, ya sudah, gitu ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin nggak mau jelasin kenapa saya nggak mau bantuin atau nggak bisa bantuin ya teman-teman bilang, 真抱歉，我不方便你找别人吧. Misalnya contoh ya, saya nggak available. Entah berhalangan dimanapun ya bisa pakai begitu. Jadi dia umum banget ya. Oke, 再来是午休. 午休 ini adalah istirahat siang. Ini adalah dari 中午 ke 下午, semua pakai ya. 中 tengah, 下 itu yang tadi bawah, di mana matahari terbenam makanya jadi sore ya teman-teman mungkin masih ingat. 休 di sini adalah 休息, istirahat. Masih ingat ya? 休息, istirahat. Jadi apa namanya, kita ada namanya istirahat siang. Kayak beberapa perusahaan tuh bisa dulu ada teman saya dia pernah kerja di Taiwan katanya ya ada budaya jam 12 tuh makan, habis makan tuh bukan ngobrol teman-teman ya, disuruh tidur. Jadi tidur bisa misalnya 15 menit sampai 30 menit. Dan itu menurut apa budaya perusahaannya bagus memang buat yangshen apa untuk apa menjaga si semangat dan konsentrasinya kita. Itu namanya usyo. Jadi usyo biasanya mereka bagi berapa lama untuk makan, habis itu tidur siang ya, usyo ya. Oke, istirahat siang. 再来是吃完 menghabiskan. 吃 adalah makan, 完 ini habis ya, selesai. 午饭 makan siang, ini udah sering mungkin ini cuma review ya. Terus 怎么了? 怎么了 ini saya rasa teman-teman masih ingat ya. 怎么了 itu artinya apa?
apa yang terjadi? Apa yang terjadi ini lebih ke kenapa gitu. Jadi di sehari-hari ini harusnya sering kepake. Misalnya, 老师，我今天不能去上课. Terus saya akan bilang, ah, 怎么了? Nih, 怎么了? Artinya, kamu kenapa? Apa yang terjadi sama kamu? Misalnya contoh, 我不舒服, gitu ya. Saya tidak enak badan. Terus misalnya tiba-tiba kita lagi Zoom nih, terus tiba-tiba saya keputus gitu, keluar dari Zoom. Nah, maka teman-teman bisa bilang, kok tiba-tiba nggak ada suara ya? Kenapa nih? Gitu ya. 怎么了?怎么了?怎么突然没有声音? Gitu ya. 怎么了? Ya. Sering banget dipakai di konteks sehari-hari. Terus misalnya kita lagi makan, tiba-tiba ekspresi saya aneh. Ya, lagi makan, kan harusnya makan biasa ya. Tiba-tiba ekspresi saya gimana gitu. Nah, teman-teman akan nanya, 老师怎么了? Oh, misalnya contoh ya, contoh. Aduh, terlalu asin ya. 太咸了, gitu. 怎么了? Jadi harusnya 怎么了 itu teman-teman akan sering kepake kalau lagi makan, semoga nanti lagi makan, lagi ngapain, terus terpikir gitu ya. Oh, 老师 bilang kalau kayak gini aku pakai 怎么了. Ya, harusnya 怎么了-nya jadi hafal. Ya, oke? 怎么了? Anak lagi nangis, tiba-tiba kan kita nggak tahu kenapa. Nah, silakan boleh tanyakan, 你怎么了? Ya. Tiba-tiba mukanya dari tadi ceria, sekarang berubah jadi sedih. Itu kita juga tanya, 你怎么了? Ya, apa yang terjadi sama kamu ya? Oke, kita lanjut lagi. Li Cai itu adalah manajemen keuangan, di mana Li ini adalah manajemen Kuanli. Kuanli ini adalah manajemen lengkapnya ya, Kuanli. Kuan itu artinya mengurus, mengontrol ya. Li ini sebenarnya nyusun. Jadi mengontrol, mengatur, menyusun ya. Gitu ya, manajemen. Begitu juga orang jurusan manajemen, teman-teman boleh bilang, oh 老师我以前上大学是管理系. Si itu adalah jurusan ya. 管理系. Si ini jurusan ya. Jurusan manajemen. Banyak yang di sini jurusan manajemen? Ada? Harusnya ada ya. Oke, terus lanjut. Cai. Cai ini adalah cai-u lengkapnya. Cai-u. Dia bukan marga saya ya. CAI sama. Enggak, ini bercanda. Ya, berarti bagus juga ya. Dengan ada marga ini berarti maksudnya uangnya banyak berarti ya. Sorry. Cai-u. Cai-u itu adalah keuangan. Cai-u. Ya, ini lengkapnya keuangan. Nah, ada dua ya, cai. Oh, 恭喜发财的财. Nah, ini. 恭喜发财. Pasti tahu ya. Artinya kaya raya, berduit. Nah, cai-nya adalah cai yang itu. 恭喜发财. Oke. 财务. 再来是 ini ada pertanyaan ternyata ya. 怎么了吗? 怎么了 sama dengan 做. Oh, 做梦 ma ini mungkin bahasa daerah kali ya Bu Lisa ya. 做梦 itu nggak ada di bahasa Mandarin sih ya. Bisa jadi itu bahasa daerah tertentu. Kalau yang saya tahu 怎么了 itu yang bahasa Mandarinnya. 做梦了 itu mungkin bahasa bahasa Hokkien. Mungkin. Ya, ada yang tahu mungkin kemungkinan bahasa daerah Bu. Ya, tapi kalau 怎么了 itu bahasa Mandarinnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Fang'an. Fang'an itu adalah proposal ya. Jadi kayak teman-teman kalau misalnya kerja kan perlu ajuin proposal, terus kayak misalnya mau minta kerjasama ya ajuin proposal. Itu namanya Fang'an. Ini memang kata khusus gitu ya kalau kita di bidang kerja ya Fang'an. Begitu juga teman-teman misalnya lagi minta desain interior untuk buatin desain rumahnya. Nah, dia bikin-bikin gitu ya, plannya seperti ini, nanti semua taruh di sini apa segala macam, itu juga bisa artinya fang'an. Ya, misalnya kita tanya, gimana? Udah selesai belum nih plannya? Nah, kita boleh tanya, 方案做好了吗?我家的方案做好了吗? Ya, jadi maksudnya proposal atau plan rumah saya itu udah beres belum? Ya, 我家的方案. Oke, 再来是可能. Kena ini mungkin, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Kena. 暂时 ini sementara waktu. Ya, 我暂时不能上课.
saya sementara waktu nggak bisa ikut kelas, 因为我从这个星期到下个月都要加班。Apa itu artinya? 因为我从这个星期到下个月都要加班. Karena saya mulai dari minggu ini sampai bulan depan itu harus lembur. 加班 artinya lembur. Ya, 暂时不能上课. Sementara waktu nggak bisa ikut kelas karena ada lembur. Ya, 我得加班, saya harus lembur. Oke, 再来加 ini nambah. Pannya dari mana? Dari 上班 depan. Ya, jadi 加班 artinya lembur. Oke, 再来是暂时 udah. 不一定 tidak pasti ya. 一定 ini pasti tambahin 不一定 ya. 不 tidak pasti. 再来是安排 安排 itu mengatur ya. 安排 好，老师我再安排。Oke, 老师 saya atur lagi ya. 我再安排。再来是 oke sampai 见个面. Nah, bedanya apa sama 见面? Sama. Terus kenapa langsung susah-susahin banget pakai ke gitu ya? Enggak, jadi mereka ada kebiasaan ya. Bahasa itu sebenarnya kebiasaan mereka suka pakai 见个面. Terus kita nelpon kita bilang apa? 打电话, bener nggak? Kalau misalnya langsung saya mau bikin format kayak gini, boleh nggak diterapin di 打电话? Boleh. Jadinya gimana teman-teman? 打电话 kan nelpon. Kalau saya mau pakai formatnya yang kayak gini nih, ditambahin kata bilangan di depan kata benda. Iya, 打个电话. Sorry. 打个电话. Artinya sama nggak? Sama. Sebenarnya kalau kita artikan tuh membuat sebuah panggilan. Ya, kalau ini bertemu sekali gitu. 见个面. Jadi sama aja. 见面 aja langsung, nggak usah ribet-ribet. Boleh. Karena artinya sama. Kalau gitu, teman-teman ada kepikiran nggak contoh yang lain? Misalnya makan mie. Makan mie kan 吃面. Kalau saya mau pakai format yang ada kata bilangannya gimana? Kata bilangan untuk mie semangkok. Iya, pakai mangkok ya. 吃碗面. Kalau mie-nya pakai mangkok. Kalau mie-nya pakai piring boleh nggak? Boleh. 吃盘面. Misalnya contoh kita mau tanya teman kita di China gitu ya. Misalnya di sini makan semangkok mie berapa, kita mau bandingin gitu ya. Nah, kita boleh tanya dong. Oh, 在中国吃碗面要多少呢? Nah, itu. 吃碗面要多少? Artinya apa? Oh, kalau di China makan satu mangkok mie berapa ya harganya ya? Misalnya teman-teman mau perbandingan biaya hidup gitu ya. Nah, boleh silakan. 吃碗面要多少? 吃碗面要大概10块, contoh 10 块. 10 块berapa? Di kita berapa gitu ya, dikonversikan aja. 吃碗面. Kalau gitu satu lagi ya, minum air. Minum air apa? 喝水, betul. Tapi kalau kita mau ubah ke format yang ada gini, segelas deh, segelas. Kita pakai segelas biar teman-teman nggak bingung. Jadi ada kata bilangannya segelas. Gimana? 喝 Iya, 喝一杯水 atau langsung aja i-nya nggak usah disebut. 喝杯水. Jadi nanti teman-teman p-nya pakai b. B ya. Nanti teman-teman akan ketemu orang bilang gini, 等一下，我喝杯水再走. Pernah dengar? 等一下，我喝杯水再走. Artinya apa? Tunggu bentar, saya minum air dulu ya, baru kita jalan. Jadi di translate-nya juga tidak diartikan, cuma mereka punya kebiasaan gitu. Artinya, tunggu ya, saya minum air dulu nih, baru kita jalan, ya kan? Tapi mereka ngomongnya 喝杯水. Yang penting teman-teman paham bahwa di tengah-tengah ini itu dipakaikan kata bilangan, ya, termasuk 见个面. Ketemuan yuk. 我们见个面. Dia lebih apa sih bahasa percakapan sehari-hari gitu. Ya. 喝杯水, 吃碗面, 打个电话, 见个面.
gitu ya. 见个面. Oke, jadi sama sebenarnya artinya ya. Oke, lanjut. 有空 ada waktu luang. 有时间 boleh nggak 老师? Boleh. Kalau teman-teman lupa, aduh, waktu kosong apa ya? Ya udahlah, ada waktu aja deh. Boleh. 有时间 cuma lebih panjang aja ya. Oh, ini 有空 boleh. Ada waktu senggang. 不见不散 artinya kalau nggak ketemu tidak bubar ya. 不见 mungkin teman-teman sudah tahu artinya. 散 di sini artinya bubar. Maksudnya tidak ketemu tidak bubar apa sih maksudnya? Artinya saya akan nunggu sampai ketemu kamu gitu. Biasanya orang kalau janjian, misalnya contoh kita udah janjian selesai telepon terus udah mau tutup telepon nih, saya akan bilang 不见不散. Itu artinya menegaskan bahwa saya pasti hadir ya dan saya akan nungguin sampai kamu hadir. Itu maksudnya ya. 不见不散. Ini biasanya sering dipakai sehari-hari juga. 不见不散 jadi kayak deal ya, ketemu misalnya besok gitu ya di mana. Itu tadi udah diomongin. Nah, di penutupnya biasanya kita bilang, 好的，明天呢，不见不散哦, gitu ya. Jadi saya akan tungguin kamu maksudnya ya. Serius gitu, 不见不散. 老地方itu tempat lama ya, bukan tempat tua. Boleh tempat tua sesuai konteks. Kalau misalnya contoh kita kan ada beberapa peninggalan budaya yang tempatnya sudah lama banget. Nah, itu boleh. Namanya 老地方. Tapi kalau konteks sehari-hari, contoh kita tuh sering nongkrong di kafe A gitu ya. Nah, kalau sering banget pokoknya ketemu selalu di situ, maka teman-teman boleh pakai istilah 老地方, tempat yang biasa sering ketemu. Ya, 老地方. 老地方ini mengingatkan saya ada murid kita, dia nonton film, kan dia belajar kosakata, habis itu dia nonton film, terus dia senang banget ya, dan kenapa saya juga ingat karena dia cerita sama saya, dia bilang, 老师 saya senang loh ya, sekarang saya bisa nangkap banyak kosakata ketika nonton, termasuk 老地方, jadi dia baru ngeh, oh di percakapan film itu orangnya bilang 老地方, dan dia nangkap, oh itu artinya 老师 pernah jelasin tempat yang sering ketemu, dan di film tuh dipakai, dan memang adalah apa namanya, tempat yang memang sama-sama udah tahu nih, karena udah sering setiap kali ketemu pasti di situ gitu ya. Tempat yang mereka sering pakai buat ketemuan gitu. Ini kalimatnya udah selesai. Oke, saya lihat ya ada pertanyaan yang berkaitan yang belum kejawab. 老家 kampung. Iya betul, 老家 itu kampung asal Pak Suyosan ya. Ya, base camp boleh, base camp juga boleh ya. Artinya apa? Itu cuma istilah ya, base camp. Ini sorry saya hapus. Saya tulisin 老家. 老家 itu adalah kampung asal, kampung halaman ya. Ini orang China sering pakai. Misalnya dia ke Indonesia, terus teman-teman boleh tanya dia ya. 你老家在哪儿? Nah, dia pasti paham dan maksudnya dia nangkap maksudnya teman-teman gitu ya. Dia akan bilang, oh, 我老家是苏州 misalnya ya, hometown betul ya. 老家 dipakein 老. Jadi 老 ini bukan cuma tua ya, lebih ke ya sebenarnya asal. Nah, kayak saya 我的老家在巴彦亚比, bahkan siap yapi gitu ya. Teman-teman yang punya kampung halaman berarti punya 老家. Ada juga yang 老家 di Jakarta, ya kan? Orang asli Jakarta. Jajata. Boleh kan? Boleh. Ya, kayak gitu. Ya, benar Pak Suyasan ya, kampung halaman. Oke, ini sudah beres semua. 今天我们来不及看绘画，那我们就看一下下星期，好吗？Jadi teman-teman, kita akan lanjut conversation-nya di minggu depan. 大家多多复习，大家多多造句 ya, teman-teman banyak mereview sama banyak bikin kalimat ya. Saya tunggu ya. 谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，再见，拜拜。谢谢老师。